Welcome to Teens Explosion Online Service. Teens Explosion adalah teens ministry dari GBI Basilea Kelapa Gading. Mari teman-teman, kita memuji menyembah Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Shalom teman-teman semuanya, selamat Natal dan tahun baru ya. Ayo kita tetap semangat dalam mengikuti ibadah TX kali ini. Sunday, God bless you. Shalom semuanya, saya berharap kita semua selalu dipenuhi oleh sukacita dan damai sejahtera yang datang daripada Tuhan kita. Mari angkat suara kita sebagai untuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Here we go. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak berbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja, segala Raja. Mari nyanyikan pujian ini dari awal. Here we go. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Dia ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja, segala Raja. Mari menari bagi Tuhan. In 1, 2, 3, go! Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja, segala Raja. Join us on Teens Explosion setiap hari Minggu jam 11.30 dan pastikan teman-teman ikut pada jam tersebut. Untuk teman-teman yang rindu memberikan persembahan untuk Tuhan, bisa langsung transfer ke rekening GBI Basilea berikut ini. Shalom, halo TX, apa kabar? Ya, ketemu lagi dengan Kak Doni. Hari ini kita boleh sama-sama belajar firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Tema hari ini Kak Doni akan mengangkat sebuah tema berkata Trust God. Ya, bagaimana kita mau mempercayai Tuhan. Mempercayai Tuhan seperti kita mempercayai segala sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Bagaimana kita tahu siapa yang kita percayai, mengenal orang atau pribadi yang kita percayai. Dan hari ini kita mau belajar sama-sama. Amin. Amin. Nah, kalau kita punya sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kita, kalau kita mau pergi sebentar keluar, lalu barang ataupun sesuatu yang berharga itu kita tinggalkan, biasanya kita akan titipkan atau kita akan berikan untuk dijagai oleh orang yang kita bisa percayai, betul? Kalau di rumah ada orang tua kita gitu ya, ada kakak atau adik kita. Tapi
juga ada sahabat atau teman dan yang lainnya. Tapi tidak semua yang kita percayai, baik bahkan itu orang tua sekalipun atau adik kakak kita, belum tentu menjaga kepercayaan itu dengan baik, betul? Sama halnya juga kalau yang sudah bekerja atau berusaha, ketika mereka mempunyai sebuah toko, lalu toko itu dipercayai, dijagai oleh mungkin sahabatnya, kawannya, atau temannya, atau mungkin juga adik kakaknya atau orang tuanya. Belum tentu seperti yang kita harapkan ketika kita menaruh percaya kepada seseorang. Bisa jadi hasil yang kita harapkan tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, that's true. Itu sering sekali terjadi di setiap kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau kalian tahu, apalagi kalau kalian punya teman baik, cantik, kalian pria nih ya. Lalu bagaimana caranya kalian lagi ini udah kayak gebetan ya, udah diincar nih udah lama nih pengen tak deketin gitu ya. Terus kalian mau pergi nih. Nah, waktu mau pergi keluar kota, lalu teman kalian yang suka ngumpul, ya kalian pesan sama teman kalian, bro, sorry bro, tolong dong temenin teman gue nih, dia lagi perlu nih. Nah, ketika kita beri kepercayaan pertemanan itu, seringkali kita ditikung, betul? Ya, itu juga that's true, terjadi banyak hal. Karena kepercayaan itu bicara tentang bagaimana kita menaruh sesuatu yang sangat besar kepada seseorang atau kepada siapapun. Dan pribadi yang hari ini kita mau belajar adalah Yesus Kristus yang sudah mempercayai hidup kita hari ini dengan memberi Roh Kudus supaya kita boleh berjalan bersama dan beriringan dengan Dia. Amin. Nah, hari ini Kak Doni mau cerita tentang bagaimana kita boleh belajar tentang bertahan, belajar menjadi seseorang yang dapat dipercayai. Bagaimana kita bisa dipercayai kalau kita sendiri nggak dapat dipercayai? Artinya bagaimana? Ya, kita harus belajar untuk menjadi orang yang dapat dipercayai. Nah, Alkitab banyak sekali memberi contoh sesuatu dengan hal ini. Contohnya, bagaimana ketika Abraham, Tuhan mempercayai Ishak. Lalu ketika dia diberikan anaknya Ishak, Allah mau mengambil kembali Ishak. Abraham, apa yang dilakukan? Dia tetap mempercayai Tuhannya yang sudah memberi. Dan akhirnya Tuhan kembali memberi rancangan yang terbaik buat Abraham. Dan juga banyak rencana-rencana lain di dalam Alkitab dikatakan tentang bagaimana Daud mempercayakan rencananya kepada Tuhan. Sekalipun dia ingin sekali membalas Saul di dalam kehidupan nyata. Dia bahkan sudah hampir siap mendekati Saul dan hampir membunuhnya. Tetapi Daud tidak melakukan itu. Karena dia mempercayai Tuhan. Allah yang hidup, yang sanggup membela hidupnya. Amin. Nah, begitu juga dalam hidup kita. Kita harus belajar mempercayai sesuatu yang dapat dan patut dipercayai. Manusia tidak semuanya dapat dipercayai. Tetapi ada orang-orang yang mampu dan sanggup menjaga kepercayaan itu. Karena mereka terlebih dahulu menjaga kepercayaan Tuhan di dalam hidup mereka. Iman mereka dijaga. Iman mereka benar-benar mereka dipercayai di dalam hidup mereka. Dan mereka percaya bahwa dia tulis di dalam loh hatinya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat dan pelindung dan penyelamat kehidupan anak aku ataupun siapapun. Oke? Nah, adik-adik semua, mari hari ini kita belajar dari Lukas pasal 18 ayat 1 sampai dengan 8. Kita mau baca sama-sama dari Lukas 18 ayat 1 sampai dengan 18. Oke, kita baca sama-sama Lukas 18 ayat 1 sampai dengan 8. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya, hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku,
Baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Amin. Kita tahu saat ini kita dekat dengan waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Betul? Nah, hari ini kita yang diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk menjadi pengelola dan dalam hidup kita yang hari ini Tuhan berikan, setiap hidup kita boleh melangkah dan berjalan dengan baik, itu karena Tuhan terus menyertai kita. Dan dia tidak pernah memberi kepercayaan kepada kita dan melepaskan begitu saja. Dia juga menyertai kita, dia membimbing kita untuk berjalan sampai kesudahannya. Ya, betul, hari-hari ini, waktu yang saat ini dekat dengan kedatangan Tuhan, hari makin jahat. Orang makin gampang menipu, orang makin gampang melukai orang lain, orang makin gampang mengecewakan orang lain karena tidak bisa menjaga kepercayaan orang. Dia kadang-kadang ada yang ember mulutnya, menceritakan keburukan temannya. Ada yang saat ini juga ada orang yang benar-benar melakukan perkara-perkara yang jahat. Bahkan dia membohongi temannya, dia menipu temannya. Dan ini banyak sekali terjadi. Dan ini bukan hal yang luar biasa, ini sudah biasa di dunia ini seperti ini. Dan tahukah bahwa kejahatan di akhir zaman ini makin hari makin jahat? Yes, betul. Tetapi Alkitab berkata, barang siapa yang memelihara dan menjaga iman sampai pada waktu kedatangannya, dia yang berbahagia. Amin. Nah, jadi banyak juga orang yang kecewa, bahkan di gereja, kecewa dengan pendetanya lah, kecewa dengan pemimpin di gerejanya lah, atau kecewa dengan manusia yang ada di gereja. Dia kok bisa kecewa juga dengan Tuhan, menyalahkan Tuhan ujung-ujungnya. No, itu gak bisa. Dan ini yang terjadi, sering juga kita hadapin. Kita kecewa di sekolah, kita kecewa dengan orang tua kita kecewa dengan keadaan ekonomi di rumah, kita kecewa dengan situasi yang hari-hari akhirnya kita berkata dan menyalahkan Tuhan. Ini Tuhan gimana sih? Kayaknya Tuhan gak ada. Hey man, percayalah, hari-hari ini memang Tuhan kasih izin kita untuk kita mengalaminya. Tetapi percayalah bahwa dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Selagi kita tetap menjaga iman kita, percaya kita, trust him, terus lebih lagi, dia tetap menyertai hidup kita sampai kesudahannya. Amin. Amin. Nah teman-teman, bagaimana hari ini kita melihat perumpamaan di dalam firman Tuhan yang kita baca adalah, saat ini banyak yang kita ambil pelajarannya di dalam kitab Lukas pasal 18 tadi, tentang bagaimana hakim yang tidak benar, tetapi ada seorang janda yang datang terus-menerus, akhirnya ya sudah dilepaskanlah oleh hakim itu karena adanya kegigihan. Betul, ini pelajaran yang pertama, ada kegigihan, ada ngotot untuk mempertahankan sesuatu. Dan di dalam hidup mereka, dalam hidup kita khususnya, apalagi di dalam hidup pola hidup yang benar, mari kita tekun dan gigih untuk melakukan pola hidup yang benar, supaya jangan satu waktu kita terikat dengan sesuatu yang pernah kita lakukan, dan akhirnya itu membawa kita ke dalam kerajaan neraka, bukan kerajaan sorga. Mengerikan sekali, bukan? Ya, yang kedua pelajarannya kita ambil adalah dia meminta keadilan, pembelaan, dan yang dilakukannya dia minta kepada yang mempunyai kuasa. Ingat bahwa satu-satunya yang bisa menolong kita adalah sesuatu yang pastinya berkuasa di dalam hidup kita. Dan itu adalah Tuhan Yesus dalam hidup kita. Amin. Dia yang sanggup menolong. Dia bisa pakai dengan cara apapun. Dia bisa pakai dengan situasi bagaimanapun. Dan dia bawa kita dengan pertolongan yang besar. Amin. Dan kita tidak akan ditinggalkan. Haleluya. Yang ketiga, tidak menyerah. Ya, betul. Terhadap kejahatan. Hakim ini nggak benar, hakim ini hakim yang jahat. Tetapi si janda ini tidak menyerah, dia akan terus lakukan. Apalagi kalau kita tahu yang kita lakukan adalah hal yang benar, yang baik, yang betul di hadapan Tuhan. Siapapun orangnya, bahkan kita belajar kepada orang yang pernah menjahati kita sekalipun, yang melukai hati kita, yang pernah menghancurkan hidup kita. Kita harus membalasnya dengan kebaikan. Kita harus berdoa buat mereka. Kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan hidup kita, juga memulihkan hidup mereka. Amin. Dan ini dia
kita nggak boleh menyerah. Kadang kita udah nyerah. Aduh, ini orang udah kita doain, udah kita tolong, udah kita jagain hidupnya, udah kita bener-bener, aduh. Dan tidak sedikit hamba-hamba Tuhan, youth pastor ataupun orang-orang dalam kegerakan anak muda yang lihat anak muda hari-hari ini gerakannya, aduh, begitu luar biasa. Mereka jauh di hadapan Tuhan. Banyak sekali mereka yang jadi orang-orang yang tidak percaya Tuhan, atheism, agnotis, dan yang lainnya. Dan akhirnya, satu hal, kalau Tuhan saja tidak menyerah untuk menjangkau mereka, bagaimana dengan hidup kita? Jangan menyerah untuk melakukan kebaikan dan menabur setiap kabar baik itu. Amin. Dan yang ketiga, 4, bertekun dalam doa dengan tidak jemu-jemu. Ini pelajaran kita yang harus kita lihat. Jangan jemu-jemu untuk berdoa. Teruslah berdoa. Jangan berhenti. Dan kalian akan melihat bagaimana Tuhan menginginkan kita untuk kita tetap berdoa. Yes. Karena di dalam doa, satu, hidup kita lebih dikuatkan, lebih dibuat percaya lagi kepada Tuhan. Karena seberapa banyak waktu pun engkau berdoa, Tuhan nggak akan tambah sayang. Tetapi Tuhan tetap sudah sayang dari sebelumnya. Yang membuat engkau berdoa terus-menerus, itu akan membuat hidupmu yang lebih sayang kepada Tuhan. Amin. Yes. Jadi engkau berdoa terus-menerus, itu akan menandakan dan menyatakan engkau lebih mengasihi Tuhan hari ke hari, dan tiap hari engkau akan mengasihi Tuhan. Amin. Karena Tuhan sudah sayang dan sangat sayang dalam hidup kita. Sewaktu dari 2000 tahun yang lalu, Dia mau mati buat kita. Amin. Dia beri hidupnya buat kita. Dia gantikan setiap dosa kita. Yes. Dan itu dia wujud rasa sayang Tuhan dalam hidup kita. Amin. Dan teman-teman semua, yang perlu diperhatikan saat ini adalah bagaimana kita masih menggunakan dan menggunakan iman kita, mempercayai Allah kita yang hidup, yang bergerak, dinamis di dalam hidup kita. Sekalipun hari ini waktu pandemi, segala macam yang terjadi, himpitan, desakan, dan tidak nyaman. Kesepian, karena kita biasa ke sekolah, bisa ketemu dengan teman-teman, bisa gaul, bisa nongkrong, bisa nongki-nongki bareng, bisa ngopi, bisa belajar bareng. Terus sekarang nggak bisa. It's okay, man. Kita percaya tetap bahwa Tuhan akan menggantikan hari-hari yang baru ini dengan hari yang lebih indah. Amin. Karena tidak selamanya hidup itu akan berjalan di atas padang gurun saja. Tetapi Tuhan juga mampu mengubahkan padang gurun itu menjadi taman yang hijau. Haleluya. Amin. Amin. Dan kita percaya bahwa semua karena Tuhan yang bergerak dalam hidup kita. Mari kita tutup dalam doa dan kita tutup ibadah kita hari ini dengan doa berkat. Terima kasih Tuhan bahwa kami hidup untuk selalu berjaga, untuk mempertahankan rasa percaya kami kepada Engkau. Karena kami tahu kepada siapa kami mempercayai. Karena kami percaya kepada Allah yang besar, Allah yang sanggup, yang menciptakan segala alam semesta. Dan kami tahu Allah yang sempurna, yang membimbing dan mengiring hidup kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semuanya yang sudah Tuhan taruh dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Dan terimalah berkat daripada Tuhan, angkat tanganmu, dan Tuhan Yesus memberkati engkau. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Maranatha. Yang percaya semua sama-sama katakan, amin. God bless you and happy Sunday. Bye.